Bahrudin Jusuf Habibie atau akrab disapa Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat sebagai Presiden pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. B.J. Habibie turut memberikan kontribusinya bagi kemajuan Indonesia hingga menjadi salah satu sosok yang menginspirasi masyarakat Indonesia. Tentunya banyak core value ASN berakhlak yang tercermin dari B.J. Habibie. B.J. Habibie dikenal sebagai tokoh yang membuka demokrasi dengan menggelar pemilu pertama semenjak Orde Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Beliau juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia. Ia ingin semua orang bebas menyuarakan pendapatnya dan menyalurkan aspirasi. Kedua kebijakan tersebut mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Sikap akuntabel Bapak B.J. Habibie terlihat saat beliau menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Selama beliau menjabat, tercatat beliau tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan bersih dari bayang-bayang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut tercermin dengan produk hukum yang diterbitkan pada masa kepemimpinan beliau, seperti peraturan mengenai kebebasan pers, otonomi daerah, serta reformasi hukum dan HAM. Hal-hal di atas mencerminkan bahwa B.J. Habibie melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi sesuai core value ASN yakni akuntabel. Kompetensi B.J. Habibie jelas tak perlu diragukan. Mantan Presiden RI yang juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia ini terus meningkatkan kompetensi dirinya sejak dini dengan terus belajar hingga meraih gelar doktor di Jerman. Kompetensi beliau selama memimpin RI terbukti melalui kebijakan yang beliau buat, hingga RI mampu menstabilkan nilai kurs rupiah terhadap dolar yang sebelumnya hancur lebur, meningkatkan PDB Indonesia, menekan angka inflasi, hingga menurunkan angka kemiskinan. Sepak terjang beliau menggambarkan bahwa beliau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan zaman. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang harmonis serta menolak diskriminasi. Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan anti-diskriminasi, salah satunya yaitu Inpres Nomor 26 Tahun 98 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Setelahnya, Habibie kembali mengeluarkan aturan anti-diskriminasi berupa Inpres Nomor 4 Tahun 99 yang menghapus keberadaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI, di mana sebelumnya masyarakat Tionghoa wajib menyertakan SBKRI setiap hendak mengurus apapun. Sikap loyal B.J. Habibie tidak perlu diragukan lagi. Setelah selesai kuliah dan bekerja di Jerman, Habibie ingin kembali ke Indonesia dan membangun industri dirgantara. Namun setelah berulang kali mengirimkan surat kepada pemerintah, Habibie selalu mendapat penolakan. Habibie kemudian mendapatkan tawaran menjadi warga negara Jerman. Tawaran yang sangat menarik itu, mengingat Jerman merupakan negara yang sangat maju di bidang teknologi, ditolak oleh Habibie dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke Indonesia dan membangun negaranya. Sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi pada bangsa dan negara. Sikap yang senantiasa berusaha dalam segala kondisi merupakan cerminan dari sikap adaptif, yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. B.J. Habibie mengadopsi teori aeronautika untuk menyelesaikan krisis moneter, bahwa krisis ini selayaknya pesawat yang sedang jatuh. Untuk tidak jatuh, maka dibutuhkan kestabilan dan keseimbangan. Salah satu cara untuk mencapai kestabilan dan keseimbangan rupiah adalah dengan restrukturisasi perbankan. Beliau melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Unsur core value ASN lain yang dapat diteladani dari sosok B.J. Habibie adalah kolaboratif. Pada tahun 1980-an,
Sebagai Kepala BPPT, beliau menginisiasi terbentuknya 3 BUMN strategis yang akan bergerak secara bersama di bidang pertahanan, yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. B.J. Habibie memimpin ketiga BUMN tersebut untuk saling berkolaborasi dalam menciptakan dan memproduksi alat-alat pertahanan Indonesia serta membawa transformasi teknologi menuju perkembangan industri pertahanan modern yang akan menghasilkan produk-produk unggulan.